Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ibu-ibu sekalian, sore ini kita melanjutkan pembahasan akidah dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bab 9, hukum ngalap berkah dari pohon, batu dan sejenisnya. Sudah dibahas sedikit belum tabarruk kemarin? Sampai mana? Sampai mana? Kandungan bab. Enggak, teorinya saya sudah kasih belum? Pengertian tabarruk ngalap berkah sudah? Apa itu? Pengertian tabaruk apa, Bu? Kok di sini? Gunung. Pengertian tabaruk apa? Iya, ngalap berkah apa pengertiannya? Meminta berkah. Berkah apa artinya? Berkah, tetapnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Terus macam-macam tabaruk sudah belum? Apa aja? Tabaruk, syar'i dan syirik. Itu aja? Sampai situ? Baik. Apa contohnya? Syar'i, ngalap berkah. Ya, terus yang ada dalilnya, yang tidak ada dalilnya apa? Bekas minum. Oh iya, ibu-ibu yang ngomong bukan saya ya. Terus sekarang macam-macam tabarruk, yang lainnya lagi. Macam-macam tabarruk yang lainnya lagi ya, yaitu ada bentuk tabarruk dengan mendapatkan ilmu dari orang yang berilmu. Mendapatkan ilmu dari orang yang berilmu. Itu lebih utama daripada selfie, Bu. Lebih utama daripada selfie. Tulis selfie-nya, Bu. Kan kalau ada ustadz hadir itu kan pengen foto bareng gitu ya kan. Ibu hadir juga nanti pengen foto bareng. Ustadz foto dong. Gak ada berkah apa-apa, Bu. Gak ada jaminan masuk surga juga itu. Ustadz saya kurang afdol Ustadz, ini kan biar masuk surga. Apa jaminannya? Gak ada jaminannya, Bu. Nyuri-nyuri foto juga sama juga ya, gak ada jaminannya. Yang dapat jaminannya apa? Ilmu dari orang yang berilmu. Tuh dapat berkah. Seperti Nabi SAW
itu memberikan berkah pada Nabi SAW dengan ilmu beliau. Siapa yang dengar suruh nyampaikan pada yang lain, sampaikan pada yang tidak hadir. Nabi SAW sampaikan seperti itu. Nah, itu bentuk tabaruk yang lainnya lagi. Terus bentuk tabaruk lagi ada bentuknya tabaruk atau ngalap berkah dengan bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bekas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dengan keringat dan rambut beliau. Seperti dengan keringat dan rambut beliau. Namun itu hanya khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pada yang lainnya. Apa tadi contohnya tadi, Bu? Keringat dan apa? Rambut. Jadi itu hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pada yang lainnya. Karena para sahabat junior tidak pernah ngalap berkah dengan Abu Bakar, tidak dengan Umar, tidak dengan Utsman, tidak dengan Ali. Istilahnya tabarruk ya, tabarruk. Tadi yang boleh kalau dengan bekas itu cuma dengan Nabi ya. Ini bekas itu bahasa Arabnya asar. Yang boleh itu hanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh. Namun tidak ada contoh dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini tidak pernah, ini tidak pernah, ini tidak pernah, ini tidak pernah. Ini Khulafaur Rasyidin nih. Jamin masuk surga. Maka bagaimana tabarruk dengan bekas ulama, kiai, ustadz? Boleh enggak? Jelas tidak boleh. Wong dengan orang yang utama saja enggak. Ini tidak, ini tidak, ini tidak. Semua untuk siapa tadi yang benar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bandingannya kayak gitu. Kalau yang ini enggak pernah, maka orang-orang ini juga tidak boleh. Pada keringatnya kiainya nggak boleh, apalagi rambut, apalagi bekas bajunya, bekas pecisnya, bekas sarungnya, bekas minumnya, bekas makannya satu nampan cuma ngambil secuil aja, terus sisanya ngarap berkah. Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Wong dengan Abu Bakar saja sahabat yang lain nggak pernah, dengan Umar juga nggak pernah, dengan Utsman nggak pernah, dengan Ali nggak pernah. Mereka hanya pernah lakukan pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita itu ketemu itu sudah, wah kiainya tangannya diusap, wah pokoknya apa-apa saja. Kalau disentuh itu luar biasa. Apalagi bekas minumnya itu, ya Allah, itu kalau di kampung-kampung, desa-desa. Sampai dengan Kiai Abdu juga sama juga. Sami mawon. Yang pernah ada jamaah tanya saya itu, Pak Ustadz pergi dari kajian itu, wah dijadikan alat berkah. Wah itu jamaahnya nggak tahu. Besok saya nggak usah dikasih minum, saya kasih sisa lagi, saya habisin langsung nanti. Jamaahnya masih baru-baru ngaji soalnya. Karena bekas kiai-kiai dulu paling itu. Kalau saya belum jadi kiai, memang sudah diperlakukan kayak gitu. Tuh ya, alasannya kayak gitu. Kenapa tidak boleh? Karena dengan sahabat yang jadi khulafaur rasyidin saja tidak pernah dilakukan. Sama juga bentuknya lagi, bekas di sini bisa jadi bentuknya napak tilas. Paham napak tilas? Ada lagi yang tabaruk itu dengan napak tilas. Dengan napak tilas. Napak tilas bisa jadi pada Nabi, sahabat dan lainnya. Nah, kata para ulama, kalau napak tilas dengan tempat, ini kan napak tilas dengan tempat kan? Nabi pernah jalan berhenti di situ, terus kita berhenti lagi. Nabi pernah kencing di situ, kita berhenti lagi. Ada sahabat siapa pernah ke situ, kita datangi lagi. Atau sampai orang soleh. Kalau untuk yang ini semuanya tidak disyariatkan. Iya. Karena Nabi nggak sengaja mampir-mampir di situ. Kecuali kalau ada tuntunan syariat. Suruh ke Sofa, Marwah, nah itu baru ada tuntunan. Nah dulu kalau tempat itu dijadikan napak tilas kayak gini, tempat itu dijadikan tempat napak tilas, itu malah pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Bapaknya itu nggak setuju. Maka ketika tahu kayak gitu ada tempat yang didatangi, pohonnya itu dijadikan tempat napak tilas, dulu itu ada tempat Bai'atur Ridwan, maka Umar datang, dia potong pohon tadi karena takut orang-orang datang ulangi lagi itu saja di zamannya ini mau ada yang kayak gitu itu. Umar nggak setuju, Umar potong pohon tersebut. Namun Ibnu Umar datang situ sebenarnya bukan tujuannya untuk datangi tempat tadi untuk napak tilas, cuma datang saja. Namun ditakutkan Ibnu Umar datang, nanti orang-orang yang lainnya ngikut lagi Ibnu Umar. Belum lagi generasi setelahnya lagi. Kalau tahu, oh Ibnu Umar pernah datang tempat tadi di pohon Bai'atur Ridwan, maka ditahukan seperti itu, maka pohon tadi ditebang, biar tidak diikuti lagi kayak begini. Ini dulu waktu saat di televisi itu pernah ada program perjalanan para nabi itu yang ziarah ke kubur-kubur nabi itu.
Itu sebenarnya tayangan yang kurang bagus. Karena setiap orang ketika tahu tayangan itu dia mau pergi ke kubur ini, ke kubur itu, ya, pengen datangi. Satu sisi yang pertama, ada beberapa kubur para nabi itu kuburnya nggak jelas. Namun orang-orang sudah mengklaim itu kuburnya, ya, Nabi A, Nabi B gitu. Sampai ada seorang nabi yang kuburnya di dua negara, ya, di dua negara, negara A, negara B, ya, kuburnya satu nabi itu di dua negara. Coba, itu gimana ceritanya itu? Ini di kuburnya ada di sini, ini kuburnya ada di sini. Kalau mau tahu kekeliruan dalam masalah kubur-kubur tadi itu, kubur para nabi itu ada di keterangannya di buku Firqatun Najiyah. Nah, itu di situ Syekh Muhammad bin Jamil Zainu bahas itu. Orang-orang klaim mau ziarah ke kubur A, kubur B, padahal kuburnya saja nggak jelas tuh kubur siapa. Namun sudah 7 tempat tadi itu. Mereka tuju pada tempatnya, mau ibadah di situ, atau sekadar untuk kunjungi saja. Ini nggak boleh. Terus ada lagi ngalap berkah yang berikutnya, jenis ngalap berkah. Tabarruk pada selain 3 masjid. Tabarruk selain 3 masjid. Kalau yang dibolehkan cuma untuk 3 masjid dikunjungi, boleh ibadah di situ. 3 masjid siapa aja? Masjid apa aja? Masjidil, yang utama sekali apa? Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi, terus Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram pahalanya berapa kali, Bu? 100.000, boten dikurangi. Masjid Nabawi 1.000. Masjidil Aqsa 500. Nah, ada yang kunjungi selain 3 tempat ini. Dia kunjungi selain 3 masjid ini, ya. Kalau 3 masjid ini dikunjungi, boleh bersengaja jauh-jauh dari Jogja pergi ke 3 masjid tadi, dikunjungi, ibadah di situ boleh. Kalau ini pas umroh bisa Masjid Nabawi, terus Masjidil Haram. Masjid Aqsa pergi sendiri, kunjungi sana sendiri. Kalau bisa nggak bareng umroh biar nggak capek. Ini masalah tidur nanti umrohnya saya nggak bisa kuat lagi. Kalau mau ke Aqsa, Aqsa saja. Baru umroh lagi sendiri lagi. Jangan jadi satu paket, capek nanti. Ya ngirit tapi ya gitu, ada ibadah inti. Dah. Selain 3 masjid ini apa contohnya? Lihat tabaruk dengan tempat ini. Kalau di sini sebutkan ada yang ngalap berkat dengan selain 3 masjid ini, ya. Contoh tabaruk dengan tempat-tempat bersejarah kayak Gua Hira, Gua Sur, Jabal Rahmah, ada lagi kuburan poro wali. Ini wong Indonesia ini pokoknya ini. Soalnya divisa negara ini.
Kalau dibolehkan cuma untuk 3 tempat saja. Apa tadi? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tempat ini 3 ini kalau orang maksud ibadah di situ, kalau lihat ya, kalau safarnya khusus menuju tempat, dua, ingin ibadah khusus di situ, ingat ya, safarnya khusus menuju apa? Tempat. Jadi dia tuju tempat itu. Saya jauh-jauh dari Jogja mau ke sini. Nah. Kuburan tadi. Terus yang kedua apa? Ingin ibadah khusus di situ. Tidak boleh. Beda. Kalau ibu ke Jawa Timur atau ke utara gitu, terus dapati ada kubur-kubur tadi. Ibu tujuannya, saya mau pulang kampung, wong kampungku di sana kok. Tujuannya bukan safar untuk menuju tempat kan, berarti kita safarnya untuk ketemu orang tua. Ternyata mau sekalian ziarah kubur, nah baru boleh. Namun nggak boleh nganggap ada ibadah khusus di situ. Cuma datang untuk ziarah saja. Beda ini. Ada Gua Hira tadi, Gua Hira apa ini, tempat apa? Wahyu pertama. Gua Sur, tempat bersembunyi Nabi SAW dan Abu Bakar ketika mau pergi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jabal Rahmah di Arafah. Ini bukit cinta ini. Wah, kalau di Indonesia itu sudah yang suami istri ke situ, yang jomblo-jomblo juga ke situ, ditulis nama nanti di batu. A love B gitu. Biar cintanya abadi. Setelah itu putus. Jabal Rahmah. Kenapa orang naik ke situ untuk itu? Karena dikira pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah, di Arafah itu. Maka semua datang ke atas, naik ke puncak gunung gitu. Lihat batu, kemudian namanya diukir. Dia sudah bawa spidol mungkin itu. Terus dia tulis A love B forever. Iya kan? Tulis di batu. Itu bukan cerita-cerita, itu benar itu. Sampai ada dai-dai Indonesia kan di bawah juga itu. Ingatkan itu nggak ada ngalap-ngalap berkah dengan tempat kayak gini. Ngalap berkah. Kalau tujuan utama ke tempat tadi, ingat ya, tujuan utamanya 7 tempat. Saya jauh-jauh dari sini 7 tempat tadi. Terus apa? Yang kedua, saya khusus ibadah di situ. Saya datang situ ya memang mau ibadah, saya mau doa ini, ya Allah besok anak saya ini ujian akhir nasional ini, ya Allah doa situ lebih makbul daripada saya sholat di masjid yang ada di Jogja. Nganggapnya situ paling afdal. Dia safar, itu sudah safar. Dia ke Jawa Timur, dia safar. Maka hukumnya apa? Tidak boleh sini, haram. Safarnya sudah masalah. Ya, safarnya sudah masalah. Hanya dibolehkan kalau cuma kita jalan-jalan misalnya ke Surabaya, terus tujuannya mau jalan-jalan ke tempat lain. Pas itu saya mau mampir nih. Namun saya nggak khususkan ibadah juga di situ, saya mampir saja. Masih boleh. Itu boleh, karena saya nggak nuju tempat. Itu cuma selingan, bukan tujuan utama. Gue Jawa Timur, Surabaya. Kalau cuma mampir, bukan tujuan utama.
Kalau tujuan utama nggak boleh. Atau kalau nganggap situ doa paling afdol di situ, di kuburan itu, di masjid itu nggak afdol, nggak terkabul, wah salah lagi. Pokoknya jalan-jalan saja. Jadi safar yang bermasalah. Sudah, itu dulu ya. Jenis-jenis ngalap berkah ada yang boleh, ada yang masalah. Nanti tinggal terapkan untuk tempat-tempat yang lainnya. Kalau tempat-tempat kayak gini saja nggak boleh, apalagi tempat-tempat yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Jauh-jauh dari luar datang ke Jogja cari pohon-pohon keramat misalnya, oh sama saja. Apa nanti jalan dari pohon A ke pohon B gitu, nanti sambil tutup mata kan? Atau nanti ke candi kemudian masukin tangan di situ. Apa nanti itu katanya doanya terkabul. Ngapain tempat ibadah orang kok tahu doa terkabul gimana? Ya kan tangan masukin gitu, terus pegang apa gitu kan? Oh nanti doanya terkabul gitu. Wah syirik gitu kayak gitu tuh. Itu hanya boleh tempat ibadah kita kayak gitu tuh, nggak bisa di tempat ibadah orang lain, nggak bisa itu Bu. Udah, makanya jalan tuh ke pantai saja atau ke gunung itu. Bawa Gunung Kidul itu wes lengkap pokoknya. Kalau Gunung Kidul nggak ada apa-apa coba lihat, cuma pantai kan. Nah, gunung, mulai gunung ada gitu, nggak ada kubur-kubur keramat gitu, nggak ada di situ. Dah, ayat An-Najm sudah saya bahas belum? Belum, kemarin saya baru baca ayatnya di kayaknya ya. Belum Bu. Situ lihat surat An-Najm ayat 19-20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. Itu ayatnya panjang, kalau di sini dia tulis ayat 19 sampai 23. Namun cuma dari ayat 19 sampai 20 saja sebenarnya. Digarisbawahi dari kalimat ini. Maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata, Uzza, Manat yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak-anak perempuan Allah? Situ ada Lata, Uzza, terus Manat. Nah, berikan keterangan. Berikan keterangan Bu. Lata, Uzza, Manat itu sonam berhala. Saya ulang, Lata, Uzza, Manat itu berhala. Nah ceritanya itu orang kafir Quraisy biasa ngalap berkah dengan patung-patung ini. Biasa ngalap berkah dengan patung-patung ini. Dan patung-patung ini ingat ya, itu asalnya simbol orang soleh. Diberi catatan situ. Itu simbol orang soleh. Apa tadi namanya? Lata. Itu dari kata al-ilah. Ini nama Allah nih, ini Asmaul Husna ini. Namun dibentukkan jadi bentuk perempuan. Lata itu bentuk perempuan. Uzza. Uzza itu dari Al-Aziz. Manat itu dari Al-Mannan. Ya dia, ini semua masuk apa Bu? Asmaul Husna. Al-ilah sesembahan. Atau maaf, yang disembah.
yang disembah. Yang disembah. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Mannan, yang maha memberi. Asalnya itu dari nama Allah Asmaul Husna, terus diubah oleh orang musyrik ini jadi nama berhala. Dia ingin kelabui biar orang-orang itu nganggap itu baik, biar mau disembah. Karena kalau langsung namanya jelek, orang jauh, akan menjauh. Namun diubah namanya jadi nama-nama yang baik. Lata dari Al-Ilah, terus Al-Uzza dari Al-Aziz, terus Manat dari Al-Mannan. Nah, ketika sudah diubah, orang-orang anggap, "Oh iya, itu bagus juga ya." Samalah seperti zaman ini juga. Apa-apa yang jelek mau diubah jadi bagus, Bu. Riba diubah bunga. Bahasa Arabnya fawaid, manfaat. Jasa, bagi hasil. SHU, sisa hasil usaha, namun simpan pinjam. Wah, masalah, Bu. Cuma ubah nama saja. Mbok diganti gitu, mbok gentle dikit, sisa bagi riba begitu. Nggak ada yang mau kan? Bagi riba bareng-bareng gitu. Coba tulis di tabungan langsung riba gitu, nggak berani. Cemen dia. Nggak berani itu. Dia ubah kan? Jadi ubah macam-macam tadi. Bahasa Arab fawaid coba. Faidah. Sama perilaku orang musyrik kayak gini, ubah nama yang bagus tuh jadi nama berhala. Untuk mengelabui orang, biar orang itu tertarik. Nah, terus ditanyakan dalam ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Ya, bagaimana pendapatmu, atau apakah patut kalian itu menjadikan Lata, terus Uzza, terus Manat dijadikan sembahan itu? Kalau ini tidak pantas, maka selain itu pun tidak pantas. Seperti pohon, seperti batu, nggak boleh dijadikan tempat untuk ngalap berkah. Situs-situs sejarah, monumen, nggak boleh dijadikan tempat untuk ngalap berkah. Ya, monumen apa begitulah ada. Dengan ini saja nggak boleh, apalagi dengan benda-benda yang lainnya lagi. Termasuk kalau ada yang diarak keliling-keliling gitu, jadi rebutan. Apalagi dengan suatu kotoran dari kebo misalnya, itu lebih parah lagi. Terus sekarang kita lihat hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Ini tentang pohon Zatu Anwat. Abu Waqid Al-Laitsi, lihat catatan kaki, beliau adalah Al-Haris bin Auf. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal, wafat pada tahun 68 Hijriah. Kami pergi, sahabat wafat 68 Hijriah, Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Kami pergi keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain, nama tempat. Waktu itu kami baru saja masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon untuk jadi tempat pertapaan di situ dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Pohon itu dinamakan Zatu Anwat. Nah, garis bawah ini Zatu Anwat. Itu pohon keramat.
Ya. Kalau di tempat kita itu pohon keramat itu. Nah, tatkala kami melewati pohon tersebut, kami mengatakan, "Wahai Rasulullah, buatkanlah kepada kami zatu anwat." Nah, sahabat Nabi minta juga pada Rasul, "Bu, itu punya orang musyrik punya zatu anwat, kok kami enggak?" Karena baru masuk Islam, Bu. Orang musyrik kan punya zatu anwat, kok kami enggak? Mereka minta juga ada pohon apa? Zatu anwat. Untuk kami seperti mereka. Nah, tempat tadi pohon tersebut untuk tempat pertapaan dan juga tempat mereka menggantung senjata. Biar apa? Senjata ini punya kesaktian. Maka orang-orang muslim juga, para sahabat tadi, terutama yang tadi baru masuk Islam ya, minta apa? Pohon zatu anwat juga. Biar apa? Ada tempat mereka situ ya untuk bertapa, ada juga tempat di situ mereka menggantungkan senjata-senjata biar tambah kuat senjatanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu Akbar. Kalimat takjub. Kalau heran pada sesuatu yang salah, bisa dengan Allahu Akbar. Innaha sunnanu. Itu adalah tradisi orang sebelum kalian. Qultum walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang diriku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil. Sebagaimana apa yang dikatakan juga oleh Bani Israil li Musa, kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh disebut sini demi zat yang diriku berada di tangannya. Ucapan kalian itu seperti ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa. Buatkanlah sembahan-sembahan untuk kami sebagaimana mereka juga memiliki sembahan yang banyak. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Kalian pasti akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Maka Nabi tegur kesalahan mereka tadi. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis ini, Bu. Dicatat. Dalil ini menunjukkan tidak boleh tabarok atau ngalap berkah dengan pohon. Tidak boleh tabarok atau ngalap berkah dengan apa? Pohon. Karena kalau dengan pohon ini, Bu, ya, pohon ini atau benda-benda yang lainnya secara zat tidak bisa berpindah, Bu. Pohon ini punya berkah, mau pindah pada yang lainnya nggak bisa. Yang bisa berpindah, ya, untuk sesuatu yang bisa berpindah cuma pada zat atau diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ketika beliau masih hidup. Maka sahabat itu nampung bekas wudhu beliau, ambil rambut beliau, ngalap berkah. Berarti ada dua ya, lihat ya. Ada yang bisa pindah, secara zat bisa pindah, ada yang tidak bisa, Bu. Kalau yang bisa berpindah cuma pada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa pindah tuh. Ini bekas wudhu, sahabat yang lain pakai ngalap berkah. Boleh, hanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang lainnya nggak boleh. Maka pohon tadi sejatinya nggak bisa itu pindah berkah. Kalau seandainya pohon itu berkah, pindah berkah nggak bisa karena tidak ada dalil. Ya, karena tidak ada dalil. Terus faedah yang berikutnya. Ini kan perkara yang masih rancu dari para sahabat. Sebagian sahabat yang tadi baru masuk Islam ya. Baru masuk Islam kan masih rancu. Rasul sanggahnya bagaimana? Lihat di sini.
Perkara, faedah yang berikutnya, perkara yang masih rancu pada sebagian orang mesti diluruskan. Yang masih rancu bagi seseorang itu mesti diluruskan. Kalau sini orang-orangnya karena baru masuk Islam, belum tahu segalanya barangkali. Sama seperti Adi bin Hatim, ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Adi bin Hatim, pernah pakai salib. Padahal sudah masuk Islam, Bu. Dia sudah masuk Islam terus pakai salib. Belum tahu. Rasul lihat dia pakai salib, kemudian Rasul tegur, lepas itu. Lepas salib tadi. Menunjukkan bahwasanya bisa jadi ada orang yang nggak tahu kayak begitu. Mesti ada yang jelaskan. Sini Rasulullah SAW punya tugas untuk jelaskan ini. Ya, Rasul tegur para sahabat tadi, ini nggak boleh. Apalagi pada orang-orang yang baru belajar, baru masuk Islam. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hal-hal yang mengundang kecurigaan juga mesti dijelaskan. Hal-hal yang mengundang kecurigaan juga mesti dijelaskan. Biar Rasul nggak banyak suuzon pada mereka, Rasul kan jelaskan. Juga nggak lain juga contoh kayak gitu Rasul jelaskan. Ini kecurigaan-kecurigaan gini. Sama ini Bu. Jangan menjerumuskan diri dalam tuhmah. Tuhmah itu tadi, orang lain itu curiga pada kita. Orang lain itu curiga pada kita, itu namanya tuhmah. Tuhmah. Contoh, Rasul itu ketika jalan dengan istrinya Sofia binti Huyai, salah seorang istri yang dulunya itu Yahudi. Rasul sedang iktikaf di masjid, kemudian ngantar si Sofia itu mau pulang. Datanglah dua orang sahabat situ, lewat di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah pada curiga, jangan-jangan Rasul ini bawa perempuan lain lagi nih, perempuan gak jelas. Maka mereka jalan cepat-cepat. Ketika Rasul tahu kayak gitu, mereka sudah curiga kayak tadi, Rasul langsung ingin menghapus kecurigaan tadi. Rasul bilang, jalan pelan-pelan saja. Ini istri saya, Sofia. Ya, ini istri saya apa? Sofia. Jadi kalau ada orang mau curiga sama ibu jelaskan. Ini curiga-curiga yang nggak benar gitu kan. Ini orang ini mau curiga nggak benar pada Rasul kan dan Sofia kan. Mereka jalan cepat-cepat gitu. Sudah suuzon pada Rasul SAW juga. Maka Rasul counter itu. Lawan itu dengan cara apa? Jelaskan. Ini istri saya itu. Kamu jalan pelan-pelan saja. Oh gitu ya Rasulullah. Kaget lagi mereka. Rasulullah SAW itu katakan. Ya. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Setan itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia, goda manusia dengan penuh kecurigaan seperti itu. Maka kecurigaan tuhmah kayak begini itu dihindari. Maka lakukan sesuatu, jangan buat orang itu suuzon pada kita, itu lebih baik. Jangan buat orang itu banyak curiga. Ini sama kalau di media sosial juga. Kalau buat konflik, dihapus saja gitu. Yang buat orang itu curiga macam-macam, dihapus saja. Walaupun hal itu masih boleh-boleh saja. Kadang mengundang konflik kalau ada di media sosial. Karena ada orang nggak paham hukum, taunya itu salah, itu salah, itu salah, itu salah, itu salah gitu. Ya, kalau belum bisa dijelaskan, ya mendingan ya ditahan-tahan aja dulu lah. Kadang itu ada beberapa produk medsos itu haram kan kayak gitu. Medsos, bukan ulama.
Ya. Ada minuman ya pro sana pro sini, ada botol ini pro sana pro sini, ada warung pro sana pro sini. Wah, itu sudah dibully habis-habisan itu. Padahal biasa-biasa saja. Ada warung kopi itu yang terkenal mahal itu, nggak usah sebut merek kan. Di Indonesia tentang macam-macam coba. Di Mekah Madinah itu depan Masjidil Haram itu ada itu warung kopinya itu. Indonesia itu terlalu macam-macam deh. Saya itu cuma seuzon saja saya sebenarnya. Ini kayaknya mau nyerang-nyerang ini aja, ini cuma lawan bisnis aja bisa jadi. Akhirnya jatuhkan orang kayak begitu. Enggak boleh. Kalau itu produk orang kafir sekalipun nggak boleh dizolimi kayak begitu. Nggak adil itu. Dan asalnya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya. Namun kalau kayak gitu curiga, ya sudah nggak usah foto-foto, nggak usah upload-upload. Nanti ibu dibully, biarin aja. Ibu diam-diam aja gitu. Minum aja. Nggak usah masukin medsos, nanti kena masalah. Ya. Kalau minum aja, nggak ada masalah, nggak ada problem. Saya di Mekah aja nongkrong di situ kok. Nongkrong di Mekah itu. Nongkrongnya di situ, pergi ke warung itu aja itu, duduk di situ, nyantai. Kalau di Indonesia sudah kena bully, wah ini mau bully apa di sini Saudi ini? Di Madinah juga ada, di kota-kota besar di sana itu ada. Nah kalau Indonesia itu sebuah perkara sekali. Sampai bilang orang yang sering bully kayak begini, saya bilang, saya nanti kasih ibu botolnya aja ya bu ya. Botol nanti saya mau isi atau saya kasih botol apa gitulah. Terus saya isi kopinya, terus kamu minum gitu. Saya nggak mau bilang. Nanti coba sendiri gitu. Oh enak. Nah, bu itu tadi itu yang kamu bilang gitu bu. Nah. Nggak ada masalah kok. Kalau ada masalah kan pemerintah sudah boikot itu. Urusan apa kita mau boikot kalau nggak ada yang punya wewenang di sini? MUI sudah boikot itu. Apa wewenang kita coba? Ya, wewenangnya nggak ada. Bisa berbuat kayak gitu, apa manfaatnya? Larang-larang orang gitu. Ya. Produk yang lain juga ada, produk-produk lokal juga ada kayak gitu. Ya sama dong harusnya hukumnya. Kalau sekedar produknya begitu. Ya, namun kalau sudah menimbulkan curiga orang gitu, orang pada nggak senang, ya sudah, nggak usah cari-cari masalah, nggak usah upload bu kayak begitu bu. Upload kayak gini aja, teh gitu aja, kopi biasa gitu. Ya kan yang tadi nanti kena masalah buat ini orang ini. Medsos tuh nggak paham, tuh orang nggak sekolah semua di situ. Orang nggak mau belajar, nggak mau duduk majelis ilmu gitu. Terus faedah yang berikutnya lagi. Kalau dalam keadaan takjub bisa mengucapkan Allahu Akbar atau Subhanallah. Dua-duanya boleh ya. Keadaan takjub, heran, itu bisa ucapkan apa? Allahu Akbar atau Subhanallah. Masya Allah juga. Nanti kondisinya macam-macam bu. Kalau di sini dibahas oleh pensyarah di sini Al-Qaulul Farid, dikatakan itu kalau takjub beberapa lafaz bisa menggunakan Allahu Akbar atau Subhanallah. Namun ini untuk suatu keheranan pada suatu yang jelek gitu. Kok bisa kamu kayak begitu? Nah, herannya kayak gitu maksudnya, heran gitu ya. Kalau heran boleh, ini terjemahnya heran. Herannya kayak gitu, oh kok bisa kamu kayak gitu? Nah itu bisa pakai lafaz apa? Allahu Akbar atau Subhanallah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan tidak boleh tasyabbuh, menyerupai non-muslim, orang kafir. Tasyabbuh. Tasyabbuh itu artinya menyerupai. Terus hadis ini juga menunjukkan faedah wajib amar ma'ruf nahi mungkar.
wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk pada orang yang dia anggap niatnya baik. Termasuk pada orang yang dia anggap niatnya baik. Kan tadi para sahabat tadi yang komentar pada Nabi kan niatannya kan baik, ingin juga punya zatu anwat sebagaimana orang-orang musyrik juga punya zatu anwat. Niatannya baik nggak? Oh baik banget. Itu kan sudah punya wahai Rasulullah, kok kami belum? Kalau mereka itu punya, kan kami juga sebenarnya juga bisa punya, supaya kami gantungkan senjata-senjata kami di situ, biar senjata kami jadi sakti, biar jadi kuat. Kalau lawan musuh itu bisa ampuh, kuat gitu. Niat baiknya nggak dianggap, Bu. Tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian faedah yang berikutnya, kalau ngalap berkah pada pohon tidak dibolehkan Nabi, maka tabaruk atau ngalap berkah dengan kubur orang soleh juga tidak boleh. Dengan pohon kan tidak boleh kan? Dengan kubur orang soleh juga tidak boleh. Apa maksudnya, Bu? Ya, tadi ya, kan pohon kan? Datang ini. Nabi larang nggak tadi? Larang. Maka kalau ada ngalap berkah dengan tempat, bentuk yang lainnya lagi sama. Jadi nggak sebatas hanya pohon saja. Dia datangi kubur, diusap-usap itu kuburnya itu. Dielus-elus. Diambil tanahnya. Apalagi berdoa di situ, nganggap itu lebih afdol. Ya. Ditebarin ini macam-macam lah di situ, ada ritual-ritual khusus mungkin di situ, atau baca surat-surat tertentu. Kalau tidak diajarkan maka itu tidak ada tuntunan. Nah sekarang kita lihat kandungan bab. Saya baca secara singkat kandungan bab di sini. 1. Tafsir surat An-Najm ayat 19 sampai 23 itu menjelaskan tentang ya ngalap berkahnya orang musyrik pada Lata, apa tadi? Uzza, terus Manat. Ingat ya, sembahannya itu Lata, Uzza, Manat. 2. Mengetahui bentuk permintaan para sahabat yang baru masuk Islam yang tersebut dalam hadis di atas. Para sahabat ini baru saja masuk Islam. Maka kalau baru masuk Islam berarti butuh belajar. Sama seperti orang yang baru hijrah juga butuh belajar. Jangan langsung jadi ustadz, nggak boleh. Jangan langsung tiba-tiba jadi ustazah. Tak bisa, Bu. Belajar dulu. Modal itu bukan hanya tenar tersohor saja itu, Bu. Bukan ilmu itu yang penting. Terus ada contoh juga dia berikan. Heran kalau ada artis misalnya kasih ceramah gitu, isinya pokoknya lebih bagus itu bagi wanita itu di rumah. Dia jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja, safar tanpa mahram, langsung kena dia duluan itu. Ya, itu kena duluan daripada orang lain. Lebih baik wanita itu di rumah. Kamu keluar sama siapa? Iya kan, suruh orang di luar, di dalam rumah coba wanita. Saya dengar ceramahnya itu saya skak mati langsung itu, nggak bisa apa-apa. Kasih contoh dulu gitu dong. Dia nggak pakai suami datang, mau kasih ceramah sama orang suruh netap di rumah. Contohnya mana? Pergi musafir tanpa mahram lebih parah lagi daripada sekedar wanita cuma keluar gitu. Itu lebih parah.
Harus jadi contoh makanya. Hati-hati. Kalau dia mau ceramah ya kalangan wanita saja, orang dipublish. Enggak live gitu, enggak cowok-cowok ada depan gitu, enggak boleh. Ya. Ini sampai kalangan umum juga, pergi tanpa mahram lagi. Ceramah suruh isinya apa? Wanita lebih baik di rumah. Kamu keluar. Keluar tanpa mahram lagi. Sudahlah, lanjut aja lah, bicara-bicara artis saja. Seru. Kalau yang lainnya ada bagus gitu, kalau artis mau belajar gitu, serius, ngundang datang ke rumah begitu, dengan keluarganya belajar, belajar serius. Kalau kayak gitu bagus. Mau belajar sistematik gitu. Ada saya kenal tuh serius kayak begitu. Sampai tiap hari tanya buku-buku, Ustaz ini buku ini bagus nggak? Bagus Bu, buku ini. Nanya. Di rumahnya juga koleksiannya buku gitu. Waktu belum bisa ceramah nggak boleh, belajar dulu gitu. Walaupun cuma sekadar cerita-cerita saja. Masalahnya sudah bawa sesuatu ilmu nanti, harus punya bekal ilmu yang bagus dong. Terus faedah yang berikutnya lagi. Para sahabat yang bermasuk Islam sudah 3 tadi ya, belum mengerjakan perbuatan seperti yang dilakukan orang-orang musyrik di atas. Sudah mereka lakukan belum? Belum, kan dicegah Rasul kan? Minta zatu anwat, sudah dikasih zatu anwat belum? Belum. Terus yang keempat, maksud para sahabat yang baru masuk Islam dalam hadis di atas dengan perbuatan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alias niatannya baik. Mereka beranggapan bahwa Allah mencintai perbuatan tersebut. Cuma anggapan mereka saja, padahal Rasul tidak setuju. 5. Jika para sahabat yang baru masuk Islam saja tidak mengetahui perkara ini, maka terlebih lagi orang selain mereka, selain para sahabat. Jika para sahabat yang baru masuk Islam tidak mengetahui perkara ini, maka terlebih lagi. Sahabat aja bisa kayak gini, minta zatu anwat. Apalagi orang-orang yang jauh masanya dari para sahabat. Iya kan? Yang jauh masanya dari para sahabat, tentu lebih tidak tahu. Apalagi enggak belajar, cuma bisa nyalahkan orang terus. Yang keenam, para sahabat memiliki banyak kebaikan. Bahkan mereka dijanjikan akan mendapatkan ampunan, berbeda dengan selain mereka. Kalau sahabat sudah dapat jaminan ampunan, mereka saja itu masih keliru, masih salah, apalagi orang-orang yang setelahnya. 7. Nabi SAW tidak menerima alasan mereka, bahkan membantah dengan bersabda, Allahu Akbar. Itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka menggunakan ketiga kalimat di atas. 8. Permasalahan penting dan inilah yang dimaksud, yaitu penjelasan Rasulullah bahwa permintaan para sahabat yang baru masuk Islam di atas ternyata sama dengan permintaan Bani Israel. Tatkala memohon kepada Nabi Musa dengan mengatakan, buatkanlah untuk kami sesembahan. Terus yang ke-9, pengingkaran terhadap permintaan itu merupakan perwujudan makna kalimat la ilaha illallah. Perkara ini masih belum dimengerti dan dipahami oleh para sahabat yang baru masuk Islam. Karena kalau jalankan la ilallah dengan benar, tentu tidak minta-minta ngalap berkah seperti itu. 10. Rasulullah bersumpah dalam memberikan fatwanya. Beliau tidaklah bersumpah kecuali untuk sesuatu yang mengandung maslahat. 11. Syirik terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Ditarik kesimpulan demikian itu karena ternyata para sahabat yang baru masuk Islam itu tidaklah menjadi kafir lantaran mengucapkan permintaan itu. Berarti tidak sampai syirik besar. Kalau syirik besar itu nganggap benda ini yang mutlak berikan kebaikan, bukan Allah. Jadi yang buat senjatanya ampuh ya pohon ini. Namun kalau nganggapnya ini cuma jadi perantara, pohon ini jadi perantara, Allah yang nanti berikan berkah, syirik asghar, syirik kecil. 12. Perkataan Abu Waqid Al-Laitsi, waktu itu kami baru saja masuk Islam, menunjukkan bahwa para sahabat yang lain mengetahui perbuatan itu adalah syirik.
Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini saja yang keliru dalam hal ini. Terus 13, disyariatkan bertakbir ketika merasa heran dengan sesuatu. Takjub tadi, heran ya, kaget pada sesuatu. Hal ini menyelisih ulama lain yang menganggap bahwa hukumnya makruh mengucapkan seperti itu. 14, menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Nabi cegah ini, nggak usah ngalap berkat dengan pohon tadi, karena nanti bentuk pengkultus saya nanti jadi berlebihan kalau itu dilanjutkan. Maka ditutup ini, biar nggak diteruskan lagi pada yang lebih parah. 15, dilarang meniru perbuatan orang-orang jahiliyah. Meniru perbuatan orang jahiliyah. Terus 16, diperbolehkan marah ketika menyampaikan pelajaran. Nabi ketika itu marah pada para sahabat kan, beliau ingatkan keras. 17, kaidah umum. Hal ini dipetik dari sabda beliau, itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Berarti umat Islam nanti akan mengikuti tradisi orang-orang musyrik, ahli kitab seterusnya. 18, pernyataan di atas termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad SAW karena benar-benar terjadi sesuai yang beliau kabarkan. 19, celaan yang ditujukan Allah kepada orang-orang Yahudi dalam Al-Quran juga ditujukan kepada kita. Kan tadi umatnya Nabi Musa dicela, itu berlaku juga untuk umatnya Nabi Muhammad kalau salah. 20, sudah menjadi ketentuan para sahabat bahwa ibadah itu harus dilandaskan pada perintah Allah dan Rasulnya. Ini mengingatkan pada hal yang akan ditanyakan kepada manusia di liang kubur tentang pertanyaan siapakah Rabbmu. Sudah jelas bahwa tidak ada Rabb yang hakiki kecuali Allah. Sedangkan pertanyaan siapakah nabimu dasarkan kepada pemberitahuan Rasulullah tentang perkara gaib. Sedangkan pertanyaan apakah agamamu dipetik dari perkataan Bani Israel, buatkanlah untuk kami sesembahan. Jadi dari hadis tadi kita simpulkan, kita harus mengenal Allah, harus mengenal Nabi Muhammad, harus mengenal agama Islam, biar tidak terjerumus dalam kesalahan seperti itu. 21, tradisi orang-orang ahli kitab itu tercela seperti halnya tradisi orang-orang musyrik. Terakhir, 20 orang yang baru saja pindah dari adat yang batil. Tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi jahiliyah tersebut. Hal ini dipetik dari perkataan para sahabat yang baru masuk Islam yang mengucapkan kami baru saja masuk Islam. Berarti orang yang baru hijrah masih ada mungkin bekas-bekas jahiliyah yang dia itu miliki. Maka biar tidak terjerumus lagi dalam hal semacam itu, maka bekas-bekas jahiliyah itu ditinggalkan, nggak boleh balik-balik lagi. Jadi misalnya kalau ada reuni buat mudorot, kok jadi terkenang lagi, ya nggak usah ikut. Waduh, itu teman-teman rusak semuanya, ya ngapain ikut? Ya kumpul-kumpul nggak jadi manfaat, nggak bawa kebaikan, nggak buat diri jadi baik, nggak buat manfaat juga untuk orang lain, cuma foya-foya saja gitu. Cuma jadi terkenang masa-masa jahiliyah, ya tinggalkan saja. Jangan balik lagi untuk mengenang jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan sore ini.